kalau kita punya baju 1000 pasang tapi tidak tumbuh, tidak perlu dizakati. Kalau bapa punya baju koko 1000 pasang dalam lemari, kamu tumpuk 1000 pasang, wajib zakat tak baju itu? Tak wajib, Pak, karena dia tidak tumbuh. Tapi begitu dijual, dia menghasilkan, berarti tumbuh. Nah, di situ baru lihat hasil penjualannya. Itu hubungan antara bahasa kenapa disebut tumbuh. Sekarang bapak punya rumah 5 buah rumah buah. Tak mungkin 5 biji rumah, 5 rumah. Kita ada 5 rumah, besar-besar rumahnya, ya. Jadi rumah pertama untuk kita dan isteri pertama, rumah kedua untuk kita dan anak pertama. Bapak fikir isteri kedua mana ada, anak pertama. Jangan curiga terlalu cepat, ya. Jadi ada 5 rumah besar-besar, satu rumah 1 M. Pertanyaannya, rumah itu kena zakat tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib, jamaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hukum qada puasa, dan kita mendapatkan kesimpulan bahawa qada puasa itu wajib dan disunnahkan menyegerakannya, juga makruh mendahulukan puasa sunnah di atas puasa yang wajib, artinya di atas puasa qada. Jadi semampu mungkin mengqada lebih dahulu dengan cepat, baru melaksanakan yang sunnah. Jadi makruh, bukan haram. Jadi diingat kembali Bapak Ibu, jangan sampai qada kita tak lakukan, ya. Jangan sampai kita tak melakukan qada, tapi kita selalu terbiasa berpuasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, tapi puasa wajib yang sudah kita tinggalkan tak kita ganti. Nah, ini makruh. Walaupun batasan puasa Ramadan mulai dari Syawal sampai Sya'ban, tetapi sunnah disegerakan. Makruh mendahulukan yang sunnah di atas yang wajib, ya. Nah, itu yang kita bahas. Dan satu lagi, hukum orang yang meninggalkan puasa lalu meninggal dunia, apakah wajib dipuasakan oleh ahli warisnya? Maka para ulama menjawab, tergantung kondisi dari orang yang meninggal tersebut. Kalau orang yang meninggal tersebut tidak punya waktu untuk membayar puasanya,
Jadi misal dia sakit, mulai dari 15 Ramadan sakit, dan kemudian tidak ada waktu atau tidak diberikan Allah kesempatan untuk membayar, terus-terusan sakit sampai meninggal. Jadi yang 15 hari yang dia tinggalkan Ramadan itu dia sendiri tidak ada waktu untuk menggantinya. Maka yang seperti ini dia tidak berdosa dan ahli warisnya tidak wajib melakukan apapun. Tidak ada puasa, tidak ada fidyah. Ya, tidak wajib melakukan apapun, tidak perlu mempuasakan puasa orang meninggal itu, dan juga tidak wajib membayar fidyahnya. Nah, kondisi kedua yaitu ketika orang yang meninggal sudah sempat sembuh dan sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk membayar puasanya, namun kemungkinan dia menundanya, tiba-tiba meninggal. Jadi sudah ada waktu untuk mengganti, lalu tiba-tiba meninggal. Tapi ka awal sehat. Nah, yang seperti ini para ulama kemudian berbeda pendapat apakah dipuasakan atau dibayar fidyahnya. Jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i memilih pandangan yang lebih kuat, yaitu cukup membayar fidyahnya, tidak perlu mempuasakannya. Apalagi mazhab Syafi'i berdalih bahwa puasa itu amalan badan, jadi tidak pindah ke badan orang lain. Nah, oleh karena itu cukup membayar fidyah. Sedangkan sebahagian mazhab yang lain, termasuk ulama-ulama sebahagian dari mazhab Hambali, juga dari mazhab Zahiri, Daud al-Zahiri, Ibnu Hazm, itu mengatakan lebih utama dipuasakan berdasarkan hadis Aisyah. Barang siapa yang tertinggal puasa lalu dia meninggal dunia, maka falyasum anhu waliyuhu, dipuasakan oleh ahli warisnya. Jadi kalau begitu kita ambil kesimpulan bahwa yang lebih utama bayarlah fidyah kepada orang tua kita yang sudah pernah meninggalkan puasa, lalu tidak sempat membayarnya, maka utamakan membayar fidyah. Sedangkan masalah mempuasakannya itu tidak kuat anjurannya karena masih terjadi khilafiyah. Baik, itu saya ulang dulu pelajaran minggu yang lalu. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan pembahasan seputar masalah puasa. Nah, jadi itu yang tersisa yang belum dibahas selama Ramadan. Mulai malam ini kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu tentang az-zakat. Ya, kita akan belajar, dan ini memakan waktu lama ya, karena pembahasannya raya panjang ya, yaitu tentang az-zakat ya. Dan zakat ini dimulai dulu dari pengenalannya, lalu kemudian hikmahnya, sejarah difardukannya, dan bahayanya orang-orang yang tidak membayar zakat, atau ancaman kepada orang yang tidak membayar zakat. Baik, jadi kita mulai sedikit-sedikit. Nah, jadi memang ba'da tuntut ilmiahnya, salah satu yang disyaratkan adalah sabar. Jadi jangan kira bahwa si malam habis mandum dah. Kalau satu malam bisa kita habiskan pembahasan zakat ini, sungguh kita bukan jadi orang alim, tapi jadi orang bodoh. Nah, makanya perlu kesabaran mendengar, menyimak sedikit-sedikit sampai kita mendapatkan satu-satu ilmu dari para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa itu zakat? Ta'rifuz zakah, pengertian zakat. Az-zakat lughatan, zakat itu secara bahasa artinya an-namu wa ziyadah. Secara bahasa zakat itu artinya tumbuh atau bertambah.
Jadi zakat itu secara bahasa artinya tumbuh atau bertambah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memakai kalimah zakat dalam beberapa kutipan, baik ayat ataupun Nabi menyatakan dalam hadis-hadisnya, itu semua bermakna berbeda-beda. Di antaranya juga zakat bisa bermakna suci. Zakat juga bisa bermakna suci. Contoh dalam surat Asy-Syam, Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini zakat itu juga bermakna suci. Lalu juga sama dalam ayat yang lain Allah sebutkan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang telah mensucikan dirinya dengan membayar zakat. Lalu kemudian Allah juga mengatakan dalam surat An-Najm, fala tuzakku anfusakum, janganlah engkau merasa bahwa engkau suci. Jadi kalau Allah yang berikan kesucian, alhamdulillah, ya, Allah jaga seperti Allah jaga Nabi, Allah jaga Maryam, itu adalah anugerah Allah. Tapi yang jangan merasa fala tuzakku, jangan engkau memuji-muji dirimu seakan-akan engkau yang paling suci. Ramai orang mana pak merasa paling betul, merasa paling alim, merasa paling saleh, itu amalan yang tidak baik. Jadi yang kita seharusnya bermohon agar disucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah juga pakai kalimat zakat. Lalu kemudian dalam surat At-Taubah Allah mengatakan khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai sedekah atau sebagai zakat. Sedekah itu maksudnya zakat, karena sedekah itu ada dua, ada sedekah wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah wajib zakat. Jadi Allah kadang-kadang menyebut zakat pun sedekah. Maka dalam surat Taubah ketika menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat, Allah tidak sebut innamaz zakatu, tapi Allah sebut innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu diperuntukkan kepada fakir, miskin dan seterusnya. Nah, itu harus kita pahami bahawa sedekah yang dimaksudlah sedekah wajib, maksudnya zakat. Jadi dalam surat Taubah ayat 103 ini Allah mengatakan khuz min amwalihim sadaqatan, ambillah dari harta mereka, yaitu harta orang kaya, sebagai sedekah atau sebagai zakat, tutahhiruhum, yang akan mensucikan harta mereka, wa tuzakkihim, dan menambahkan pahalanya. Di situ arti zakat bertambah. Jadi orang yang berzakat itu selain mensucikan jiwanya juga menambah hartanya. Di situ kita faham salah satu hikmah daripada zakat, nanti kita detailkan pembahasannya. Salah satu hikmahnya adalah matamak. Jadi orang-orang yang suka berzakat itu bukan berkurang hartanya, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah di dunia dengan keberkahan, ditambah di akhirat dengan pahala. Baik. Jadi itu yang dimaksud dengan zakat. Kayak tak boleh hamil. Tapi tidak apa-apa, yang penting masih bersuara saja, alhamdulillah. Mungkin baru selesai puasa Syawal. jadi segala-galanya, alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Itu secara bahasa Pak. Jadi zakat itu secara bahasa itu maknanya tumbuh, suci. Jadi tumbuh itu ya, kalau orang Arab
menyebutkan tentang zakatuz zar'i, iaitu tumbuhlah pohon-pohonan, itu juga disebut tumbuh. Nanti berhubungan dengan benda yang dizakati, karena nanti benda yang dizakati salah satunya yang tumbuh. Nah, ini hubungan antara bahasa dengan maksud itu ada hubungan selalu. Ya. Jadi maksudnya zakat yang tumbuh, ya kalau kita punya baju 1000 pasang tapi tidak tumbuh, tidak perlu dizakati. Kalau bapak punya baju koko 1000 pasang dalam lemari, kamu tumpuk 1000 pasang, wajib zakat tidak baju itu? Tidak wajib, Pak, karena dia tidak tumbuh. Tapi begitu dijual, dia menghasilkan, berarti tumbuh. Nah, di situ baru lihat hasil penjualannya. Itu hubungan antara bahasa kenapa disebut tumbuh. Sekarang bapak punya rumah 5 buah rumah buah. Tak mungkin 5 biji rumah, 5 rumah. Kita ada 5 rumah, besar-besar rumahnya, ya. Jadi rumah pertama untuk kita dan isteri pertama, rumah kedua untuk kita dan anak pertama. Bapak fikir isteri kedua, mana ada anak pertama. Jangan curiga terlalu cepat, ya. Jadi ada 5 rumah besar-besar, satu rumah 1 M. Pertanyaannya, rumah itu kena zakat tak? Tidak kena, karena tidak tumbuh. Yang tumbuh tu bagaimana? Bukan tumbuh rumah tu bertambah besar, enggak. Mana ada tumbuh rumah? Maksudnya kalau rumah itu disewakan, lalu dia mulai tumbuh, menghasilkan, nah hasilnya itu baru kena zakat. Jadi yang punya rumah kos-kosan yang kena zakat kalau sudah sampai nisab dan haul. Nah, ini gambaran utamanya dulu. Kita masih jauh itu, Pak. Nah, ini sedikit-sedikit dulu untuk memahami tentang zakat. Jadi itu zakat dari segi bahasa. Kemudian zakat dari segi istilah atau syarak. Apa yang dimaksud dengan zakat? Mazhab Syafi'i itu mengartikan, mendefinisikan bi annaha ismun lima yukhraju an malin wa badan ala wajhin makhsus. Jadi zakat itu adalah harta yang dikeluarkan, ya, dengan syarat dan cara-cara yang telah ditentukan. Nanti kan ada syaratnya, ada rukunnya. Jadi zakat itu adalah harta yang dikeluarkan karena perintah Allah, wajib dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah dan Nabi SAW. Nanti mazhab yang lain mengartikan tidak jauh-jauh beda, Pak. Mazhab Malik mengartikan ikhraju juz'in maksud min malin balagha nisaban limustahiqih. Kalau mazhab Malik mengatakan itu zakat itu adalah mengeluarkan sebahagian harta yang sudah sampai nisabnya, kemudian diperuntukkan kepada orang yang berhak setelah menunggu syarat haul. Begitu kata mazhab Malik. Jadi tidak jauh-jauh beda. Kalau mazhab Syafi'i singkat padat, ya cara tertentu, syarat tertentu, ya tadi ya, nisab, haul. Jadi hanya jauh-jauh beda pengertian tentang zakat. Nah, kemudian apa hikmah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat? Ya. Jadi dalam setiap ibadah itu ada sesuatu yang Allah inginkan. Jadi Allah kalau membebankan sesuatu pada kita, itu ada sesuatu yang diinginkan. Jadi bukan hanya sekedar pembebanan tanpa maksud. Semua yang dilakukan, diperintahkan Allah dalam rukun Islam itu selalu hubungannya dengan kebaikan, ya. Dan kebaikannya berujung bermuara satu, Pak, yaitu mendidik akhlak yang baik. Makanya Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan
akhlak. Artinya orang sudah berakhlak, tapi yang sempurnanya menurut Allah dan Nabi itu dilakukan bertahap. Salah satunya melalui kewajiban dalam rukun Islam. Ya. Makanya dalam rukun Islam itu semua ibadah apa ujungnya akhlak. Salat, inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Salat itu untuk mencegah keji dan mungkar. Jadi orang yang salat itu ujungnya baik, Pak. Oleh kerana itu coba tanya kepada para pencuri, tanya kepada para koruptor, tanya kepada orang-orang yang berprofesi perampok, begal, ahli sabu-sabu, narkoba. Pertanyaan pertama, naik semayang apa ada? Rata-rata tidak ada. Pertanyaan kedua, kalau ada, semayangnya benar atau tidak? Pasti tak benar. Karena kalau salat sudah benar, pasti mencegah keji dan mungkar. Jadi ada rasa takut. Itu contoh. Puasa, la'allakum tattaqun. Semoga setelah Ramadan engkau menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Taat pada Allah, baik dalam perintah maupun dalam larangan. Ujung-ujungnya jadi orang baik. Orang takwa itu tak mungkin punya selingkuhan, tapi mungkin punya isteri. Tapi selingkuhan dia tak mungkin punya, kerana dia takut. Takut itu larangan Allah. Jadi ujungnya puasa adalah baik. Tak berani mengambil harta orang, tak berani. Jadi apapun yang sifatnya menzalimi rakyat, itu tak berani dilakukan. Makanya orang puasa itu untuk mendaftarkan diri menjadi calon presiden periode ketiga pun tak terlalu berani mikir-mikir, karena dia khawatir mengambil uang yang bukan miliknya. Ini contoh. Lalu zakat, Allah sudah sebutkan tadi, ujungnya mensucikan hati, tutahhiruhum. Itu contoh. Jadi mensucikan hati, membersihkan harta. Haji itu sempurna sekali. Ketika haji sudah mabrur, maka semua akhlak berkumpul. Makanya orang pulang haji, ini mau musim haji ni, tanggal 3 bulan 6 orang mau berangkat. Orang kalau mau pulang haji, kalau dia diterima hajinya, ciri-cirinya mudah sekali kita kenali. Itu pulang haji bertambah baik, sudah mulai berjamaah. Yang dulu malas berjamaah, maka dia mulai berjamaahnya. Ciri-ciri haji mabrur. Mamanya haji hantam deh di masjid, nyan haji mardud, haji yang tertolak. Haji ke pedum ke masjid hantam deh. Haji udah berapa kali bon kosong masih ditulis suka-suka dia. Ini ciri-ciri tidak diterima. Makanya semua ibadah ujung-ujungnya tetap kebaikan.